adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Pada masa ini, kita tidak dapat mengetahui sejarah serta kebudayaan manusia melalui tulisan. Satu-satunya sumber untuk mengetahui kehidupan manusia purba hanya melalui peninggalan-peninggalan mereka yang berupa fosil, alat-alat kehidupan pada saat itu. Corak kehidupan pada masa aksara dibagi menjadi 3, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan perdagian. Nah, di video ini kita akan membahas bagaimana corak dan kehidupan manusia dan apa saja hasil kebudayaan yang ditinggalkannya. Hasil kebudayaan yang pertama yaitu kapak. Kapak ini berfungsi untuk menumbuk biji-bijian dan memotong daging hewan hasil buruan. Hasil yang kedua yaitu alat yang terbuat dari tulang ini berupa penusuk atau pisau yang berfungsi untuk mengorek tanah dan digunakan juga untuk menangkap ikan. Kita masuk ke masa yang kedua, yaitu masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam lahir melalui proses yang panjang dan tak mungkin dipisahkan dari usaha manusia prasejarah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya pada masa-masa sebelumnya. Masa bercocok tanam ini merupakan kelanjutan dari fase sebelumnya, masa berburu dan meramu. Masa bercocok tanam ditandai dengan perubahan tradisi yang sebelum mengumpulkan makanan menjadi menghasilkan makanan. Setelah cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan dilampaui, maka manusia menginjak suatu masa kehidupan yang disebut masa bercocok tanam. Masa ini amat penting dalam sejarah perkembangan masyarakat dan peradaban. Karena pada masa ini, beberapa penemuan baru berupa penguasaan sumber-sumber alam bertambah cepat. Macam tumbuh-tumbuhan dan hewan mulai pelihara dan dijinakan, cara untuk memanfaatkan hutan belukar dengan menebang dan membakar pohon-pohon mulai dikembangkan. Sehingga terciptanya ladang-ladang yang memberikan hasil pertanian. Meskipun sifatnya masih sederhana, untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, kegiatan berburu dan menangkap ikan terus dilakukan. Di samping mata pencarian bercocok tanam yang menghasilkan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat yang mulai berproduksi. Pada masa ini, mulai ada tanda-tanda cara hidup menetap di suatu perkampungan yang terdiri atas tempat-tempat tinggal yang sederhana secara berkelompok oleh beberapa keluarga. Populasi mulai meningkat dan kegiatan-kegiatan dalam kehidupan perkampungan terutama ditunjukkan untuk mencukupi kebutuhan bersama. Hasil kebudayaan yang pertama yaitu kapak lonjong. Kapak lonjong yang berukuran besar ini digunakan untuk memotong makanan dan digunakan sebagai perkakas. Dan hasil yang kedua yaitu gerabah. Gerabah berfungsi sebagai cawan ataupun periuk. Nah, kita masuk ke masa yang ketiga, yaitu masa perdagian.
Masa perundagian adalah zaman di mana manusia sudah mengenal pengolahan logam. Hasil-hasil kebudayaan dihasilkan terbuat dari bahan logam, dan adanya penggunaan logam tidaklah berarti hilangnya penggunaan barang-barang dari batu. Pada masa perundagian ini, manusia juga masih menggunakan barang-barang yang berasal dari batu. Pada masa ini, alat yang dihasilkan berupa alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti bertani, peralatan upacara, dan berburu. Dalam masa bertempat tinggal ini, manusia berdaya upaya meningkatkan kegiatan-kegiatannya yang telah mulai dilaksanakan, misalnya dalam bidang pertanian, peternakan, pembuatan gerabah, dan lain sebagainya. Hal-hal baru pun telah ditemukan manusia, dan yang terpenting diantaranya ialah peleburan biji-bijian logam dan pembuatan benda-benda dari logam. Kehidupan masyarakat pada masa itu makmur dan teratur. Kemakmuran masyarakat dapat dilihat dari telah berkembangnya teknik pertanian. Hal ini mengakibatkan sektor pertanian mengalami perkembangan yang sangat pesat dan berdampak pada kemajuan perekonomian. Timbullah dalam masyarakat golongan undagi atau tampil dalam melakukan suatu jenis usaha tertentu. Misalnya dalam pembuatan rumah kayu, pembuatan gerabah, pembuatan benda-benda logam, perhiasan, dan lainnya. Kehidupan yang seperti ini menunjang terbentuknya kebudayaan yang lebih maju yang memerlukan alat-alat pertanian dan perdagangan yang lebih baik dengan bahan-bahan dari logam. Peninggalan masa perundagian seperti benda seni, peralatan hidup, aneka ragaman dan kekayaan budaya, serta upacara adat menunjukkan bahwa kehidupan pada masa perundagian telah memiliki selera yang tinggi. Hasil kebudayaan yang pertama yaitu kapak corong. Berfungsi sama dengan layaknya kapak pada umumnya, namun ada juga yang digunakan sebagai alat upacara atau hiasan. Hasil kebudayaan yang kedua yaitu nekara, berfungsi sebagai pelengkap upacara untuk memohon turun hujan dan sebagai gendaring perang. Bapak, bagaimana masa kehidupan praksara? Praksara itu sangat luas sekali. Bermula di semenjak berburu dan mengumpul makanan dan sarana sampai dengan perundagian. Nah, corak kehidupannya sesuai dengan apanya itu. Mulai tingkat sederhana, tingkat lanjut sampai dengan gathering, bercocok tanam dan perundagian. Nah, itu diberi nama sesuai dengan bentuk corak kehidupannya. Kalau tingkat berburu tingkat sana memang mereka berburu, masih bernilai rendah. Tingkat lanjut masih berburu, tapi mereka sebagian sudah mulai menetap sementara. Nah, sudah itu nanti tingkat bercocok tanam mereka sudah mulai hidup menetap. Itu semacam revolusi dari kehidupan manusia. Nah, kalau perundagian itu mereka sudah punya kemampuan keterampilan. Nah, masing-masing zaman itu dia punya alat perkakas. Selama ini kita bilang alat perkakas itu pembagian prasejarah berdasarkan alatnya. Contoh, ketika mereka masih hidup dan berburu tingkat sederhana, alat perkakas mereka itu saling terbuat dari kapak.
batu yang sangat sederhana, itu kapal tua, seperti chopper ya, zaman tua. Sudah itu ketika mereka hidup berburu tingkat lanjut, mereka sudah mempunyai kapal yang mulia desa, contohnya Febel Sumatera atau Somal desa. Nah, selanjutnya ketika bercocok tanam, mereka masih menggunakan batu, itu batu muda, batu baru. Nah, sudah mulai desa yang lebih halus, yang namanya kapal persegi dan kapal lonjong. Kapal persegi itu yang membawanya dia Proto Melayu ke Indonesia bagian barat, sementara kapal lonjong dibawa oleh Papua Melayu ke Indonesia bagian timur. Itu kalau kemudian di masa perundagian, itu sudah mulai berubah. Mereka sudah mengenal logam sebagai alat perkakas mereka. Nah, khusus untuk Indonesia dan Asia Tenggara, mereka langsung mengenal alat-alat yang terbuat dari perunggu. Jadi apakah alat perkakas perunggu, kemudian juga bejana perunggu, nekara, muko, dan kemudian ada lagi nanti alat perhiasan dari perunggu. Itu sudah itu baru masuk ke zaman besi. Sementara zaman tembaga tidak dikenal Indonesia. Kenapa demikian? Karena mereka langsung membawa perunggu. Perunggu itu terdiri dari tembaga dan timah hitam. Itu yang kita lihat perkembangannya. Oke. Kalau menurut Bapak, dampak dari masa praksara yang terasa sampai sekarang itu apa, Pak? Sampai kehidupan kita sekarang. Oh itu ada. Contoh, dalam Islam tidak pernah mengenal adanya 3 hari, seminggu, 40 hari dan 1 hari. Itu di dalam praksara itu namanya penguburan tidak langsung. Nah itu ketika mereka sudah cukup alat-alat untuk upacara itu, baru mereka kuburkan dengan apa? Nah, mereka itu yang mereka kenal. Akhirnya mereka hidup dengan kehidupan seperti itu, percayaan mereka. Berarti masih terbawa sampai Iya, masih sekarang. terbawa. Contoh, ada bangun masjid seperti tahu Tumpeng kan? Tumpeng, oh ya. Ya, itu kan prototipe perundang-undang. Sudah tuh orang keranjingan membuat apa kan, bahan tubuh kan? Itu kan dasarnya kan menhir. Ya, itu diantaranya. Itu kan masih ada kelanjutan dari apa itu. Dan berburu itu sampai sekarang orang masih berburu juga kok. Ya. Jadi berarti masih ada dampak yang sangat besar. Masih ada. Kebudayaan itu tidak mudah gitu hilang gitu aja. Masih ada pendukungnya, dan dia itu akan berintegrasi dengan apa, berakulturasi dengan budaya baru. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan yaitu bahwa masa praksara memiliki corak kehidupan yang dibagi menjadi 3 babak, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Masa-masa inilah yang dilalui manusia sampai dengan masa sekarang, yang membawa perubahan di setiap masanya. Seperti saat berburu dan mengumpulkan makanan, manusia belum bertempat tinggal menetap. Selanjutnya, pada saat bercocok tanam, manusia mulai tinggal menetap, dan saat perundagian, manusia mulai modern. Nah, tahap-tahap inilah yang membawa berbagai perubahan bagi kehidupan manusia hingga saat ini.